batu bara. Ya, selamat malam teman-teman Northkids, kembali lagi bersama Northkids di bulan puasa ini. Sebelumnya gue mengucapkan selamat ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankan. Nah, perkenalin, nama gue Rian, biasa panggil Beben. Nah, pada malam hari ini gue akan sedikit berbincang lah dengan warga Rusunawa Marunda yang tergabung dalam Forum Masyarakat Rusunawa Marunda dan sekitarnya. Kebetulan warga Marunda ini termasuk daerah yang tercemar lingkungannya akibat debu batu bara yang ada di pelabuhan Cilincing, pelabuhan Cilincing Marunda ya bang ya, pelabuhan Marunda. Nah, untuk lebih lengkapnya di sini udah diundang salah satu tokoh lah, atau bisa dibilang ketua Forum Masyarakat Rusunawa Marunda. Nah, Bang Didi. Nah, Bang Didi, gimana kabarnya, sehat bang? Alhamdulillah sehat sampai saat ini. Sehat. Abang juga sehat ya? Alhamdulillah sehat bang. Sehat, yang penting kita sehat semua. Amin. Puasa lancar puasa? Alhamdulillah bro, sehat dan lancar lah. Gak ada halangan bang ya puasa? Gak ada halangan. Iya, udah seminggu puasa nih. Puasa sudah seminggu. Ada yang bolong-bolong gak nih? Enggak lah. Enggak ya. Oke, siap. Woi bang, boleh kenalin dulu nih bang, abang siapa dan sebagai apa sih di Rusunawa Marunda ini bang? Oke, sobat Northkids, bahwa perkenalkan nama gua Didi Suwandi. Alhamdulillah, gue selaku ketua Forum Masyarakat Rusunawa Marunda yang saat ini sedang memperjuangkan terkait pencemaran debu batu bara. Widih, ngeri banget perjuangan. Iya, siap. Ngeri. Nah, ya kan si abang sama teman-teman gitu kan, forum yang tergabung dalam Forum Rusunawa Marunda ini kan sedang memperjuangkan gitu mengenai dampak yang ada nih ke terhadap warga dari pencemaran Rusunawa Marunda itu. Nah bang, mungkin sebelum bicara lebih jauh, gue pengen tahu dulu nih, boleh ceritain gak sih sedikit kronologinya nih bang, awal mula
debu batu bara itu mulai mencemari lingkungan yang ada di Rusunawa Marunda ini, Bang? Oke, terima kasih pertanyaannya, Sobat Norkid, bahwa ada permasalahan debu batu bara di Rusunawa Marunda yang mungkin saat ini sangat viral ya di berbagai media. Perlu teman-teman ketahui bahwa terkait dengan pencemaran debu batu bara ini sudah terjadi sejak 2018 sampai 2019. Gila, udah 4 tahun yang lalu tuh, 4 Bang, tahun ya? yang lalu. Terus gimana? Dan pada waktu itu ada mungkin bisa dilihat jejak digitalnya bahwa di Kelurahan Cilincing sempat ada demo terkait debu batu bara. Nah, di tahun 2019 itu saya juga ikut rapat dengan LH, dengan KCN, dan dengan camat. Pada waktu itu camatnya Pak Alwi, terkait penanggulangan debu batu bara yang ada di wilayah Cilincing dan Marunda. Nah, di situ pihak KCN akan berjanji berbuat hal-hal yang memang harus dianjurkan oleh pihak LH. Nah, selanjutnya di tahun 2020 warga masyarakat sudah mulai bertanya-tanya, ini debu hitam ini apa nih gitu. Nah, di penghujung 2021 orang sudah mulai bertanya kanan kiri gitu. Bro, di tempat lo ada debu yang sama nggak? Mulai diskusi, nah ini debunya kok sama. Nah, di tahun 2021 bulan Oktober mulai kita diskusi, nah ini debu batu bara. Dan akhirnya kita bersurat kepada LH terkait pencemaran debu batu bara. Nah, setelah itu dipanggillah masyarakat, bertemu dengan LH, dan LH menjelaskan bahwa memang ada permasalahan debu batu bara di wilayah Rusunawa Marunda dan sekitarnya yang ditenggarai pada saat itu masih ditenggarai berasal dari PT KCN. Belum bilang pasti ya, baru ditenggarai itu dari PT KCN. Nah, akhirnya teman-teman berhimpun atas inisiasi Pak Lurah. Pak Lurah membuat PIC, ternyata ya PT KCN juga nggak terlalu kooperatif, jangan kita. Saya juga nggak tahu ada berbagai hal pertimbangan mereka seperti apa. Seperti itulah kronologisnya, sehingga akhirnya masyarakat membuat forum masyarakat Rusunawa Marunda terkait debu batu bara ini. Seperti itu kronologis singkatnya. Forum itu terbentuk kapan tuh, Bang? Forum itu terbentuk di bulan Januari, dideklarasikan di bulan Februari 2022. 2022 berarti baru nih ya. Baru kemarin. Baru aja kekuatannya udah besar ya, Bang. Nah, Bang, awalmu tadi lo cerita tuh, Bang, mengenai awal mula warga itu mengetahui bahwa ada debu yang berbeda gitu dari pada umumnya gitu yang udah dirasakan sama teman-teman di Rusunawa Marunda. Maksudnya beda itu gimana tuh, Bang? Ini kok debunya beda dengan debu biasanya. Nah, akhirnya diantara masyarakat mulai bertanya debu apa, dan rasanya agak pedes ya kalau mata ya. Kalau debu batu bara kan beda dengan debu yang lain. Dan ternyata ada satu video yang juga pernah di-upload oleh satu sekolahan SD 02 Marunda. Dia malah lebih tegas lagi. Ada debu batu bara di meja sekolahnya. Gitu. Nah, mulai kita teringat dengan video itu, wah, ini jangan-jangan debu batu bara. Dan baru kita mengadu kepada LH, ini debu batu bara ini berasal dari mana. Seperti itu sih. Kok tahu gitu, Bang, debu batu bara? Soalnya kan ya kalau kita tahu kan daerah sini kan dekat sama ini ya, jalan raya gitu yang dilautin kontainer. Debunya kan juga lumayan parah ya. Itu bisa ngebedainnya antara debu jalanan dengan batu bara itu gimana tuh, Bang? Karena debu batu bara itu hitamnya pekat. Hitamnya pekat dia ya? Pekat. Itu beda dengan debu-debu biasanya. Dia hitam pekat. Dan kita lagi kebenaran di satu YouTube-nya SD 02 itu anak saya pemainnya. Pemain gimana tuh, Bang? Dia ikut videonya. Oh, yang videoin gitu. Ya, videonya dia ikut, dan dia peranan utama di situ. Saya tanya, bener nggak sih ada debu batu bara tahun 2019 di sekolah? Bener, dia bilang gitu. Jadi sebenarnya nanti bisa dibedakan lah antara debu biasa dengan debu batu bara, karena hitamnya hitam pekat, dan kita bisa berasumsi bahwa ini ada debu batu bara. Dan ketika kita adukan di LH, mendapat satu keputusan bahwa ini adalah debu batu bara. Sebenarnya menentukan tuh debu batu bara atau tidak adalah LH sebenarnya. Oh, berarti langsung lapor ke LH tuh buat diselidikin debu ya, ini debu apa, dan masyarakat
setahu masyarakat bahwa hitamnya pekat dan meyakini itu adalah debu batu bara. Seperti itu. Itu ditelitinya itu bisa disimpulkan batu bara itu dari mana tuh, Bang? Hasil investigasinya LH. Jadi kita mengadukan ada debu batu bara dan LH menginvestigasi dan LH menyatakan ada pencemaran debu batu bara di Rusun Marunda yang berasal dari PT KCN. Jadi sebenarnya masyarakat itu hanya menanyakan ini ada debu batu bara di mana nih. Nah, diyakini lagi hasil investigasi LH. Oh itu gitu. Ya. Itu terdampak apa namanya lumayan banyak juga tuh, Bang ya. Tersebar gitu ya. Tersebar. Itu di berapa ini? Kalau di Rusunawa Marunda ini ada berapa ini, Bang? Ada 29 tower. 29 tower ya. 29 tower dan saya juga lagi siang ke rumah, ternyata debu batu bara udah mulai sampai ke rumah saya juga. Oh, lagi sampai ke rumah tuh. Sampai ke ujung Blok Bandeng. Jaraknya dari pelabuhan atau PT KCN ke sini berapa banyak sih? Itu kurang lebih hanya 1 kilo ya, kurang lebih 1 kilo ya. Itu dari pelabuhan. Tapi kalau dia menghitungnya dari jalan normal raya ya memang agak muter ya kan. Tapi kan ini seberang-seberangan antara pemukiman masyarakat dengan pelabuhan PT KCN. Mau berkilo Bang ya. Oke. Nah, itu biasanya debu batu bara dari pelabuhan ke sini itu bisa ke sini itu akibatnya kenapa sih, Bang? Apa karena ada angin atau ada apaan? Yang pasti hasil bongkar muat mereka yang tidak sesuai dengan UPL UKPL dia. Oke. Nah, yang tidak sesuai dengan standar lingkungannya. Kalau menurut saya sih itu ya. Kalau dia sesuai dengan UPL UKPL-nya harusnya nggak sampai itu ya. Seperti adanya penyemprotan ketika dia membongkar, terusnya pakai dump truck pakai terpal. Nah, itu nggak pernah. Menurut saya baik pelanggaran di situ. Gitu ya. Di situ, Bang. Tapi biasanya itu terjadi pas kapan aja sih, Bang, waktunya? Misalnya pagi, siang, sore, atau malam, atau sepanjang waktu tuh, Bang? 24 jam. 24 jam tuh, Bang. 24 jam. Apa namanya ke sini? Iya, 24 jam. Karena bongkar muatnya kan dia durasi 24 jam. Jadi nggak siang, nggak malam, bongkar aja. Wah, banyak juga berarti ya. Sorry, Bang, mau nanya lagi tadi. Ini di Rusunawa ini ada berapa banyak warga sih? Semuanya kalau kita 29 tower berarti 22.900 kepala keluarga. 2.900 kepala keluarga. Nanti datanya kita juga ada data. Cing lagi. Oke, lanjut. Iklan biasa, Bang. Ayo lanjut aja. Siap. Nah, itu 29 tower kita kali 2 aja berapa jumlahnya sudah sangat banyak. Nanti datanya kita kasih dah. Banyak juga ya. Ini ada blok apa aja, Bang, sini? Yang ada di sini ada 4 klaster, 1 klaster A, klaster B, klaster C, dan klaster D. Berapa RT RW sini nih kalau ini? Kalau RW ada 3. Oh, 3 ya. RW berapa aja tuh, Bang? RW 10, RW 11, dan RW 7. RW 11, 7 ya, banyak juga. Dan ada 29 RT. 29 RT, wah berarti banyak juga ya. Banyak. Nah, sini juga ini, Bang ya, dekat sama wisata pesisir ya, Rumah Si Pitung, Bang. Ya, Rumah Si Pitung malah lebih dekat lagi dia ke arah KCN tuh. Oh, ke arah KCN kalau itu lebih dekat lagi daripada kita. Dan itu paling terdampak kalau menurut saya sih. Kalau paling terdampak malah Rumah Si Pitung tuh. Bedanya apa, Bang? Antara terdampak, kalau lebih tahu terdampak Rumah Si Pitung sama Rusunawa tuh ya, karena banyak keluhan warga sana juga memang akhirnya yang mereka harusnya bergaul dengan keadaan karena hal ini belum diangkat. Nah, makanya kita forum selalu menyatakan bahwa forum masyarakat Rusunawa Marunda dan sekitarnya. Jadi sekitarnya itu ya yang ada di sekitar Marunda ya. Marunda seperti itu. Tapi mereka juga tergabung, Bang. Ada warganya yang tergabung. Ya itu kan tergantung mereka. Kalau saya sih welcome untuk mereka bergabung karena mereka juga adalah bagian warga yang terdampak. Bagian warga terdampak juga ya. Itu masuknya mana sih, Marunda juga apa beda sih, Bang, kalau di daerah Rumah Si Pitung itu? Marunda, dia Marunda Pulau. Oh, Marunda Pulau. Marunda Pulau ya. Bedanya apa tuh, Bang? Ya karena dia emang kalau di sini kan ada Marunda Pulau, ada Marunda Kongsi, ada Marunda Empang. Nah, dia memang perkampungan yang sudah cukup lama lah ya dibandingkan Rusun.
Gitu. Memang dia orang lokal. Warga lokal dari lama ya. Lama sih. Nah, kembali lagi ke FMRM-nya ini nih. Iya. Ini kan kalau dilihat udah banyak tuh Bang. Iya. Berapa orang sih sekarang kalau FMRM sendiri Bang? Kalau FRM itu semua RT yang ada di Rusunawa Marunda adalah bagian dari forum. Bagian dari forum. Dan anggota kita juga adalah masyarakat yang ada di wilayah Rusunawa Marunda, bahkan ada yang wilayah sekitarnya. Gitu. Jadi jumlahnya ya banyak lah. Banyak berarti Gitu. ya. Nah, ya, berarti masing-masing itu pasti ikut ya. Ikut. Nah, kalau Abang sendiri nih, apa namanya? Di jabat apa sih di kampung Rusunawa ini, Mas? Saya kebenaran dipercaya sama teman-teman. Gue dipercaya sama teman-teman sebagai ketua forum masyarakat Rusunawa Marunda. Sebenarnya sih gue lebih ke manajerial teman-teman aja. Manajerial, ya, gitu, ngeri-ngeri. Yang ngatur lah. Karena teman-teman punya kemampuan masing-masing. Artinya benar. sekecil apapun yang mereka lakukan adalah bagian terpenting daripada forum masyarakat Rusunawa Marunda. Jadi gue nggak bisa dia harus sama yang ini. Nggak bisa semua bagian terkecil sampai ngangkut aqua juga adalah bagian terpenting dari pergerakan kita. Punya peran masing-masing. Gitu. Jadi gua menganggap ketua itu bukan hal yang tinggi, itu hanya manajerial aja. Keren nih Bang Didi ini memang. Tapi kalau di Rusun ini ngejabat sebagai RT RW atau sebagai apa Bang? Ngejabat gitu nggak sih Bang? Kalau dulu sih gua LMK ya. Oh LMK, Lembaga Masyarakat Kelurahan deh. Kelurahan Marunda. Marunda. Dan juga waktu di tahun 2019 itu rapat dengan KCN itu kapasitasnya waktu itu masih LMK. Oh, sebagai LMK pada saat itu. Sebagai wakil ketua LMK Kelurahan Marunda pada saat itu. Oh berarti Marunda. Berarti ya kembali lagi nih ke apa namanya bicara debu, berarti memang ini dari keresahan warga gitu ya. Awalnya debu-debu itu kemudian berhimpun gitu ya. Iya. Itu mulai keresahan pas kapan Bang? Sorry. Keresahan yang paling sudah mulai menonjol itu di tahun 2021. 2021 tuh ya, parah banget ya. Tingkatannya udah mulai debu batubaranya udah mulai meningkat tinggi itu. Nah, karena sudah mulai meningkat tinggi, RT mengadakan rapat di klaster A. Saya lupa tanggal berapa. Nah, mulai satu kali mengisi. Nah, akhirnya bersurat. Bersurat ya. Keresahannya sih tahun 2021 lebih meninggi. Sebelumnya memang hanya orang satu sama lainnya nanya ini apaan ya debu ya. Tahun berapa? Itu tahun 2020 udah mulai ada saling nanya ini kok debu apaan ya gitu. Sorry, kalau PT KCN sendiri dari 2000 berapa tuh Bang? Kalau PT KCN-nya setahu saya tahun 2012 kalau nggak salah ya udah katanya sih. UPL-UPKL-nya udah tahun 2012. Cuma nanti saya juga nggak paham dia jejak digitalnya. Gitu. Oh berarti tapi baru terasa banget berarti sekitar 8 tahun kemudian tuh ya. Jadi bukan berasa banget sebenarnya. Apa tuh? Tahun 2019 itu sudah ada pergerakan di Cilincing. Oh, udah pernah tuh. Ya, 2019 itu ada pergerakan di Cilincing tentang KCN. Nah, berarti kan sebenarnya sudah dirasakan masyarakat Kelurahan Cilincing sebelum tahun 2019 ya kan. Kalau kita tarik ke belakang, tapi untuk warga rusunnya, nah kemungkinan pada saat itu 2018 ke bawah itu belum terlalu terasa. Nah, tahun 2020 udah mulai saling tanya, 2021 mulai wah ini debu batubara nih, bagaimana nih? Ya akhirnya bersurat. Oh berarti sebelumnya diterasain sama Kelurahan Cilincing tuh Bang? Iya, karena Kelurahan Cilincing yang terdampak pada saat itu kalau saya lihat jejak digitalnya ya, itu Kelurahan Cilincing sangat terdampak, dia protes, dia demo. Nah, saya juga nggak tahu proses seperti apa, dan akhir tahun 2019 ada rapat di kecamatan yang dipimpin oleh Ucamat Palwi. Pada saat itu ada KCN juga, dan saya hadir sebagai kapasitasnya LMK Kelurahan Marunda. Ya tadi yang saya jelaskan bahwa hal-hal yang saat ini sanksi itu ya udah disebutkan pada tahun 2019 sebenarnya gitu. Tapi kalau sampai sekarang yang warga-warga Cilincing, Kelurahan Cilincing itu ikut masih gimana perkembangannya Bang? Masih tetap protes, melawan atau gimana tuh kalau yang Abang tahu? Nah, kalau Kelurahan Cilincing saya nggak berani berkomentar ya, artinya saya nggak tahu mereka ada pergerakan atau tidak. Yang pasti
saya nggak berani berkomentar apakah mereka atau gabung ke teman-teman forum Marunda. Sampai saat ini belum ya? Belum ada. Atau pernah dialog gak sama mereka, kan karena merasakan keresahan yang sama ya? Iya. Seharusnya sih mereka berdialog dengan kita karena mereka kan merasakan demo ya kan, ada permasalahan kemarin mungkin bisa sharing-sharing, tapi ternyata sampai saat ini belum ada. Oke, sip. Berarti itulah ya apa namanya, bicara kronologi awalnya tuh, mulai yang PTKCN 2012 di sini, tapi kemudian di warga sini 2018 ketambak di Kelurahan Cilincing, dan kemudian 2020 mulai terasa di sini. Nah Bang, itu kan bicara cerita ya. Nah kita ngomongin lagi soal dampak nih Bang, dampak dari pencemaran lingkungan abu batubara yang ada di PTKCN keluarga. Nah kalau Abang ya sebagai ketua forum pasti tahu lah, maksudnya dapat aduan dari masyarakat. Gimana sih Bang, terdampak seberapa besar sih Bang dampak dari abu batubara ini terhadap masyarakat Bang? Nah, gue di sini mau agak klarifikasi sama Lau nih bro. Siap. Lanjut lah. Sebenarnya bukan abu, apa debu? Kalau abu kan hasil pembakaran, keluarnya agak coklat ya kan? Oh siap. Ini debu. Oh debu ya? Debu batubara. Oh siap. Debu batubara berarti. Klarifikasiin bahwa ini yang terjadi di kita itu debu batubara. Benar. Berarti kalau debu itu bentuknya tuh lebih padat ya? Lebih padat dan itu halus dan memang pekat. Pekat ya, benar. Sama abu. Benar. Gitu. Kalau debu mah lagunya itu. Butriran debu mah. Iya benar. Jadi gua perlu klarifikasi. Siap. Itu debu. Debu ya. Ini pernyataan KSOP tuh biasanya tuh. Abu ya. Batubara dari cerobong, ya kan? Padahal sanksi LH udah jelas. Itu berarti abu, debu. Debu dari bongkar muatnya PTKCN. Itu ya teman-teman, berarti bukan abu, ini debu ya. Debu sifatnya lebih pekat. Kalau abu kan kurang. Iya. Karena si KCN sampai saat ini tidak punya AMDAL. Oh, belum AMDAL ya? Punya AMDAL, sedangkan diperintahkan oleh LH tahun 2012 itu harus segera mengurus AMDAL-nya. Analisis dampak lingkungan AMDAL. Iya, AMDAL-nya itu nggak ada. Oh, nggak ada. Itu bro. Emang yang Abang tahu KCN itu punya apa sih Bang? Maksudnya kan nggak punya AMDAL gitu. UPL, UPKL dia punya, cuma